gimana kabar lo gitu, nanya-nanya. Sehat semua ya, sehat semua. Syukur alhamdulillah sehat semua. Itu dong bikin kopi dong. Uniknya keluarga yang di Subang ini selalu mengatakan tidak menyadari kalau beliau sudah tidak ada. Mungkin kalau di film-film mungkin terlalu umum, yang bertaring, berkuku itu udah umum ya. Itu di film-film, tapi ini real nyata. Dan diperintahkan dan mengatakan begini. Kalau gue mati, gue nanti mau buang. Baik lagi di program Misteri As. Kali ini saya dapat tamu yang sangat spesial nih. Bisa diperkenalkan, namanya Mas Niko dari Caruban Misteri. Dia punya YouTube channel tentang hipnosis ya Mas ya? Iya, banyak tentang Hipnosis, terus ekspedisi misteri-misteri gitu ya? Betul. Kayak gitu. Nah kali ini ada cerita apa Mas? Kalau soal cerita mengenai tentang dunia misteri sebetulnya banyak hal ya yang bisa diungkap. Cuman mungkin saya nggak akan cerita tentang pernah ketemu kuntilanak, genderuwo, kayaknya terlalu umum, terlalu mainstream ya. Terlalu mainstream. Mainstream. Kayaknya gimana. Sedangkan kalau dalam dunia YouTube ya banyak juga settingannya gitu kan. Ya sampai ada orang yang berani di tempat angker dia berperan sebagai makhluk gitu kan. Walaupun bagusnya mereka sudah bisa mengendalikan rasa takut ya. Tetapi kalau sekarang saya ini diajak bicara tentang dunia misteri yang real nyata ini kan ya oke gitu. Artinya saya mengalami sendiri dan bukan saya sendiri tetapi keluarga juga saya gitu. Berarti si cerita ini tuh tentang di keluarganya Mas Niko ini ya? Iya, betul. Boleh diceritakan Mas? Oke, kalau awal mula nih sebetulnya saya banyak diceritakan oleh ibu saya sendiri. Dan ini saya membawa nama ibu saya dan nenek saya dan keluarga saya, dan jadi saya nggak mungkin mempertaruhkan nama ibu saya untuk cerita ini ya. Artinya ini saya bisa untuk mempertegas bahwa ini real nyata terjadi. Dan cerita ini sebetulnya berawal dari ibu saya sejak saya masih duduk di bangku SD. Ibu saya banyak menceritakan hal-hal yang sering terjadi di lingkungan rumah. Misalkan adanya aroma-aroma yang aneh yang nggak umum, misalkan bukan kemenyan ya. Mungkin orang kalau angker bawa kemenyan ini. Bunga melati? Enggak. Tapi ini aroma semacam rokok lisong gitu tuh, yang aromanya terlalu kuat di dalam rumah. Oh iya. Tetapi nggak ada yang menghisap rokok gitu. Lalu kalau udah ada aroma itu, selalunya salah satu tokoh yang nanti saya ceritakan ini minta dibikinkan kopi pahit. Gitu. Untuk? Pokoknya dibuatkan kopi pahit lalu taruh saja di meja. Nah, lalu tokoh yang ini, yang saya bilang tokoh ini, saya memang tabu untuk menyebut nama. Karena ibarat kata, kalau kata bapak saya itu sama saja seperti password untuk datang. Jadi kalau disebut itu hati-hati gitu, jangan sembarang sebut. Oke. Nah jadi si tokoh ini dia naruh kopi itu di meja makan ataupun di meja tamu dengan mungkin bahasaan sesambat lah, bahasaan. Dan kopi itu selalunya berkurang setengah. Padahal nggak ada yang minum? Nggak ada yang minum. Bukan hanya senti, tapi ini setengah gelas. Oke. Tuh. Oke, berlanjut dari awal-awal itu yang sering saya dengar dari cerita ibu saya di waktu saya masih duduk di bangku SD. Nah ini yang terjadi yang mungkin bagi sebagian orang mungkin agak kurang masuk akal ya. Tetapi bagi saya masuk akal karena saksinya ibu saya dan nenek saya. Ibu saya waktu masih gadis, ibu saya kalau bilang, karena ibu saya kelahiran Jakarta, Betawi. Ada bahasa waktu gadis gitu kan bahasanya. Jadi waktu gadis itu
ibu saya ini kalau malam Jumat Kliwon itu diwajibkan tidak boleh kemana-mana, harus ada di rumah tokoh yang saya ceritakan ini. Yeah. Dan si tokoh ini selalu bercerita tentang dan memerintahkan gitu, memerintahkan ibu saya dan teman-teman ibu saya gitu. Udah lo diam sini sampai gue balik, bahasanya itu. Gue mau ke Cirebon. Oke, mau ke Cirebon. Itu sekitar jam 10 malam. Hanya saja saya memiliki pemikiran yang nggak masuk akal, di mana era zaman dulu, di zaman ibu saya waktu masih gadis, transportasi dulu itu kan mungkin hanya terbatas, bus dan kereta api yang mungkin kecepatan juga terbatas. Yeah. Tetapi yang ngakunya pergi ke Cirebon dari Jakarta itu sekitar jam 2 itu, jam 2 pagi udah balik lagi ke rumah. Oh, jadi dari Jakarta ke Cirebon terus PP ke Cirebon lagi gitu, ke Jakarta lagi. Nah, jadi saya berpikir ini pakai transportasi apa gitu kan gitu kan. Nah, hal itu mungkin bagi ibu saya dulu anggapannya suatu hal yang sebuah melakukan adat pada umumnya orang-orang datang ke Gunung Jati, Cirebon, karena bilangnya ke Cirebon tapi ke Gunung Jati. Seperti prosesi adat ritual penghormatan leluhur lah yang sampai sekarang terjadi kan di Keramat Sunan Gunung Jati. Setiap malam Jumat Kliwon banyak orang datang dari mana-mana gitu kan. Nah, anggapannya mungkin ibu saya dulu seperti itu. Tapi ternyata ada sebuah proses yang sebenarnya adalah proses seolah-olah kewajiban dalam ritual keilmuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dan seseorang itu berkelamin perempuan. Oh, bukan laki-laki? Bukan, ini perempuan. Karena ibu saya itu memanggilnya Bibi. Oh iya. Ibu saya itu Bibi. Nah, berjalannya waktu sampai akhirnya ibu saya dan nenek saya sendiri itu diperintahkan untuk jam 11 pada hari Selasa kalau nggak salah itu. Jangan kemana-mana. Hari Selasa itu ibu saya dan nenek saya diam, nggak boleh kemana-mana, dan diperintahkan dan mengatakan begini, kalau gue mati, gue nanti mau buang air besar, BAB lah. Lu ambil kotorannya gitu. Tapi lu jangan takut, jangan rasa jijik. Hanya itu saja disampaikannya. Dan itu kejadian jam 11 itu meninggal. Jadi tokoh ini, waduh, ini Masya Allah. Jadi kok seolah-olah tahu kapan dia akan mati gitu kan. Sampai jamnya pun tahu. Maksudnya yang belum saya masuk ke logika tuh, kenapa itunya tuh buang air besar tuh? Iya, saya juga masih berpikir kenapa harus ada itu gitu. Iya. Nah, ada uniknya begini. Di saat buang air besar tadi itu, setelah wafat itu, karena sudah dalam pikiran ibu saya kan dapat perintahnya itu kan, kalau BAB itu kan diambil lalu tutupin pakai boboko tempat kayak sangku nasi yang dari anyaman bambu gitu kan. Tetapi uniknya tidak ada bau, kata ibu saya itu. Pas diberesin juga tidak ada bau, lalu agak keras-keras setelah ditutupin pakai boboko. Iya. Tadi ibu saya katanya pakai plastik, katanya tangan pakai kantong kresek gitu kan. Nah, setelah ditutupin pakai boboko, yang terjadi adalah si kotoran tersebut jadi batu karang, semacam batu apung. Oh iya. Semacam batu apung, itu keras. Mengeras gitu ya? Iya. Warnanya tetap sama tapi? Lebih kurang seperti itu, kata ibu saya. Nah, ini ada hal yang terjadi lagi, tidak hanya masalah itu, tapi ada terjadi perubahan fisik pada jenazah. Iya. Kayak apa tuh? Ini mungkin kalau di film-film mungkin terlalu umum, yang bertaring, berkuku itu udah umum ya. Itu di film-film, tapi ini real nyata. Dan saya mengatakan ini demi Allah Rasulullah nih. Saya berani sumpah karena ini real terjadi pada keluarga saya. Dan tumbuhnya taring kelihatan di sini, lalu kuku yang memanjang, dan memanjangnya itu kalau kuku pasti panjang tuh pasti muter gitu ya. Muter. Kuku tangan dan kaki. Dua-duanya. Lalu badannya agak meringkih, tulang-tulangnya agak kelihatan. Nah, makna dari permintaan almarhum lah, saudara, seperti itu.
kenapa harus ada ibu saya dan nenek saya saat itu, biar ada sedikit rahasia lah antar keluarga, yang akhirnya prosesi pemakaman segala macam, proses memandikannya dan pengkafanannya pun dilakukan oleh kalangan keluarga terdekat. Oh iya, kalau maaf sebelumnya Mas, kalau misalkan pas meninggal itu warga-warga yang di sekitar itu? Ya memang ada beberapa sih yang akhirnya mencurigai dan akhirnya bertanya, walaupun agak memaksa juga menceritakan sedikit, tetapi tidak full gitu. Karena ini kan khawatirnya ada sebuah aib dengan orang yang mungkin bisa aneh-aneh kan. Nah, akhirnya entah gimana prosesi ini dan itu segala macam dan dimakamkan lah akhirnya. Walaupun akhirnya yang sejatinya hanya jasad saja, tetapi inilah yang bisa dikatakan orang-orang yang memiliki kemampuan secara keilmuan, yang bahasa Sundanya dibilangnya ngahyang itu kan, pindah alam. Jasadnya dikuburkan tetapi ruhnya belum sejatinya meninggal. Oke, saya bisa ceritakan masalah ini karena ini saya anggap ini bisa mengandung edukasi ya. Karena ini kaitan kepada keilmuan yang sejujurnya tidak disarankan oleh para ulama lah, minimal para ulama, karena para ulama mengajarkan kebaikan. Karena ilmu-ilmu ini sebetulnya di zaman sekarang ini tidak manfaat. Kalau zaman dulu mungkin manfaat kita berperang melawan penjajah. Karena memang kaitannya ilmu ini orang bisa memiliki kedigdayaan lah bahasa anunya. Kanuragan. Jadi kekebalan lah, segala macam A, B, C, D sampai urusan santet mungkin kan orang-orang seperti ini gitu kan. Hanya saja orang-orang seperti ini, dan ini pengakuannya dari ibu saya bahwa beliau itu tidak pernah melakukan ibadah sholat. Dan memang menolak untuk sholat, tetapi statusnya Islam. Nah, makanya ini harus saya jelaskan karena kaitannya ini jangan sampai terjadi kepada orang-orang lain, jangan bernafsu untuk menimba keilmu-ilmuan seperti itu. Jangan sampai. Akhirnya nanti akan menduakan Allah, kan gitu. Ada mendoakan Tuhan ya bahasa anunya kan, syirik ya itu. Jangan sampai nanti kita lari ke yang hal-hal negatif, karena akan rawan sekali akan menjadi orang-orang yang ke arah yang macam-macam hal lah gitu kan. Nah, kalau kelanjutannya sampai sekarang tentang beliau itu masih itu sampai masih. Masih, maksudnya gangguin? Bukan ganggu. Bukan ngeganggu. Jadi kalau keluarga sudah nggak aneh gitu kan. Karena ada pernah beberapa kejadian, ini sekitar 3 kali kejadian yang keluarga yang di Jakarta, keluarga yang di Kuningan sini, lalu yang di Cirebon juga, yaitu setiap keluarga yang ada kaitannya punya hubungan darah, apabila mau punya hajatan ya, ngawinin atau hitanan atau apa, entah hajat walimahan walaupun apapun lah, lalu tidak melakukan orang Cirebon bilang sesambatan atau mengirim doa lah, atau yang terdekat berziarah gitu. Apabila dari poin-poin tadi tidak dilakukan mengarah kepada khususan pada beliau, ini selalunya yaitu biasanya makanan-makanan yang di prasmanan ya, yang disediakan untuk para tamu undangan gitu, yang sudah sering terjadi adalah persediaan makanan yang berupa daging-dagingan dan ayam. Dan itu habis 1 baskom lah, karena yang terjadi terakhir di Jakarta 1 baskom. Itu tuh belum dimakan sama sekali? Udah dimakan. Maksudnya sama orang lainnya gitu? Oh belum dimakan. Jadi persediaan gitu. Jadi kalau orang hajatan itu kan prasmanan yang sediakan dulu, kalau udah stok udah mau berhabis kan kita ambil persediaan, ditambahin lagi. Nah ini yang diambilnya itu yang persediaan. Dan tulang-tulangnya itu masih ada di bawah lantai, berantakan bekas makannya. Gitu. Oh iya? Jadi kalau logikanya kucing misalkan yang makan, ya nggak masuk akal gitu. Ya makan sebanyak itu kayak. Begitu banyak gitu kan. Nah, kalau yang sampai sekarang ini terjadi seperti yang belum lama itu waktu sebelum Ramadan. Dan memang umumnya paling gencarnya di jelang Ramadan. Datang ke beberapa keluarga itu
biasanya lewat tengah malam ya, antara jam 1 jam 2 gitu, mengunjungi saudara-saudara lain. Yang terakhir itu di Subang, Pak Gaden. Beliau itu datang, ya biasa seperti umumnya orang datang bertamu lah gitu. Assalamualaikum apa tuh, gimana kabar lo gitu, nanya-nanya. Sehat semua ya, sehat semua loh. Syukur alhamdulillah sehat semua. Lu dong bikin kopi dong. Selalunya kopi hitam. Kopi hitam. Nah, uniknya keluarga yang di Subang ini selalu mengatakan tidak menyadari kalau beliau sudah tidak ada. Oke. Gitu tuh. Jadi seolah-olah seperti terhipnotis gitu. Iya. Seperti terhipnotis, lupa bahwa beliau itu sudah nggak ada gitu. Nanti udah minum kopi selesai jadi kopi baru disuguhin apa segala macam dia minum. Dan gak lama selalunya udah deh, gue mau nengokin saudara-saudara lu di Cirebon, mau nengokin saudara lu di sana gitu. Iya. Nanti pergi kalau yang, nah baru setelah pergi baru bibi saya yang di sana menyadari, astagfirullahaladzim, dia tuh udah nggak ada, ya selalunya pingsan. Lalu suaminya bangun, anaknya bangun, nanti telepon ke saya gitu. Tadi si anu, udah nggak apa-apa, udah. Dia hanya nengokin masa gitu. Jadi saya berusaha menenangkan juga. Ya, untuk berpikir positif ya Mas. Nah, tapi kalau kejadian di saat Subang dulu nanti udah telepon begitu, umumnya di Cirebon nanti ngabarin. Karena di Cirebon ini kan ada keturunan juga yang kalau di Cirebon ini di Jalan Pangeran Derajat ada, di Perumnas ada, gitu ada beberapa gitu. Dan umumnya itu pintu yang seperti kucing nyakar di pintu, krauk begitu di pintu. Kalau di rumah ibu saya masih ada bekas bekas cakarannya. Nah. Gede nggak Mas? Gede. Nah, kenapa kok begitu? Nah, itu seperti cakaran gitu. Karena memang wujudnya ini sewaktu-waktu nggak wujud seperti manusia pada umumnya, yaitu wujud hewan, itu macan kumbang. Wah, gitu. Ya, jadi hal ini yang akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah ketakutan di antara keluarga yang lain gitu, terutama yang generasi yang sekarang kalau udah mendengar cerita ini, dan akhirnya kalau lagi di rumah sendirian, takut si Anu datang nengokin, takut gimana, jadi ya macam-macam lah ketakutannya. Ya, jadi posisi saya ini harus bisa-bisa menceritakan, menenangkan dan mengkondisikan agar hal ini nggak usah dibawa takut ataupun segala macam. Insya Allah beliau tidak akan menampakkan diri kepada yang generasi-generasi yang baru, karena emang udah saya minta gitu kan. Dan selanjutnya kalau saya sendiri pribadi sampai sekarang saya masih melakukan komunikasi ya. Makanya, dengan beliau itu? Iya. Makanya saya bikin channel Caruban Misteri Channel nih, karena ruang lingkup saya ini banyak cerita-cerita tentang hal-hal mistis gitu yang terjadi, yang dialami sendiri. Akhirnya saya coba meningkatkan adrenalin saya dengan ibarat kata menghipnotis diri sendiri gitu, melawan rasa takut dan mengendalikan rasa takut, karena memang faktanya rasa takut hanya ada dalam pikiran kita. Kita berani, kita jadi berani, kita takut, jadilah takut kan. Gitu. Suges ya? Iya, suges semacam itulah. Akhirnya kalau Cirebon sendiri kan mungkin ada beberapa tempat-tempat yang katakanlah angker gitu, seperti yang viralnya itu pabrik gula Gempol gitu kan. Ada dalam channel saya kan 1 jam saya keliling sendirian. Jadi yang mana juriknya mana, setannya mana, kuntilanaknya mana gitu. Terus sampai saat ini maksudnya melakukan ekspedisi belum menemukan salah satu yang diceritakan masyarakat di sana? Ada beberapa, ada beberapa yang saya temukan secara langsung, cuman uniknya ini saya unik dan saya kan belum bisa. Jadi segala upaya daya udah diusahakan. Kalau secara mata telanjang kita melihat wujudnya, di kamera nggak muncul. Nah itu jadi kisah dalam dunia saya sampai ngonten sampai sejauh itu dalam dunia misteri. Tetapi balik lagi kepada masalah saya tadi yang saya ceritakan awal tadi mengenai kisah mistis yang terjadi sampai sekarang gitu kan di keluarga saya tadi, masalah tadi yang umumnya mungkin bisa dikatakan ilmu kanuragan yang hitam bisa gitu, karena memang jauh dari agama kan gitu. Jadi oke lah di itu ya. Nah, kalau saya sendiri untuk menemui beliau itu ya saya satu tempat itu Gunung Jati gitu.
gitu kalau misalkan berarti kalau mau ketemu beliau tempatnya di sana gitu ya? Iya. Dan kalau kerabat-kerabat dari keluarga saya yang di Jakarta itu ada yang masih rutin datang ziarah setiap malam Jumat Kliwon gitu bersama rombongan keluarga lain ke Cirebon itu ke Gunung Jati. Dan selalunya ada saja cerita bahwa ketemu sama beliau. Dan sadarnya pun biasanya terakhir gitu, yang pernah kenal gitu. Dan ketemunya dalam kondisi lagi jualan kembang katanya. Si beliau ini. Nah, jadi itu yang sering terjadi. Nah, kalau saya pribadi ke sana itu memang ada hari-hari tertentu yang saya hanya bermodalkan harus bawa satu rokok kretek lah. Rokok kretek yang saya harus hisap dulu, lalu saya taruh di satu posisi entah di mana gitu. Nanti sampai terlihat si api itu seperti ada yang menghisap gitu. Si api rokok itu tuh. Mas, sebelum ke situ bisa dijelasin dulu si bentuk buat ketemunya tuh patung kah, ada Enggak, apa gitu? enggak pakai gitu. Jadi saya hanya datang ke sana itu hanya duduk aja, terus saya hanya sebut nama. Sebut nama itu. Jadi hanya sebatas rokok, hanya sebatas penghormatan pada beliau karena beliau semasa itu memang rokoknya kretek, bisa sehari itu bisa 4 bungkus kata ibu saya. Rokok berat. Nah, lalu umumnya kalau saya ke sana itu menyampaikan pihak keluarga yang di mana-mana lain itu mau melakukan ada sebuah acara hajatan tadi. Satu hajatan, lalu hal-hal yang berkaitan dengan keluarga lah yang gimana-gimana. Jadi Mak begini, kalau saya manggilnya mak gini mak, si Anu gini. Udah gitu aja sebetulnya. Terus tetap saya sebagai orang Islam mengirimkan Al-Fatihah gitu kan. Kayaknya itu akan lebih bijak lah menghormati orang leluhur ya. Lah gitulah. Jadi sebatas itu. Tapi saya selalunya dijumpai dengan wujud macan kumbang. Oh, ditunjukin ke sana tuh bentuknya macan kumbang yang macan kumbang. Yang ukurannya lebih kurang 4 meter besar, tetapi sedih kelihatannya tuh. Sedih itu. Nah, yang sedihnya mungkin karena faktor tadi ya, karena secara hubungan dengan keluarga ataupun gimana, jadinya gimana lah, hanya beliau yang tahu lah gitu. Nah, cuman ini yang dipesankan oleh bapak saya, awas lu, hati-hati kalau keluarga sewot-sewot jangan nyambat. Maksudnya sewot-sewot jangan nyambat. Karena kitanya sih mungkin gak ngapa-ngapain, yang di belakangnya itu yang begitu. Jadi jangan sampai kita punya dosa jariah lah satu gitu. Jangan sampai kita hilaf, lupa hanya gara-gara hal-hal sepele. Jangan suka aneh-aneh, udah kita berusaha jadi orangnya ikhlas aja. Intinya seperti itu kalau bapak saya mengajarkan. Gitu. Terus kalau saya sebenarnya punya banyak pertanyaan nih Mas. Kalau semasa hidupnya tuh keluarga tahu nggak sih dulunya awal mulanya di beliau seperti itu tuh seperti gimana sih awal mulanya? Jadi kalau keseharian, kalau ibu saya yang karena saksi utamanya adalah ibu saya ya. Kalau sehari-hari tuh identiknya umum orang ya, beraktivitas orang lain sama, aja gitu ya? Aktivitas biasa. Dan saya pernah nanya apakah ada orang-orang yang datang kepada beliau ini misalkan dianggapnya paranormal kah atau apa? Enggak, kata ibu saya, itu biasa aja. Tapi seringnya nolongin orang. Oh, nolongin orang. Kata ibu saya begitu. Dan kalau untuk uang, anehnya tuh ada aja. Jadi kalau dibilang pernah kehabisan uang gitu ya? Iya. Kalau dibilang kerja apa, misalnya kuli nyuci kek, misalnya dagang kek apa, nggak pernah nampak, tetapi selalu ada uang. Tapi kalau bapak saya bilang, karena bapak saya juga membidangi dalam dunia dan begini, mengatakan orang seperti itu dia bisa punya uang, walaupun walau-alam uang itu dapatnya dari mana, tetapi uang itu hanya bisa cukup dia gunakan secukupnya, tidak pernah lebih. Jadi misalkan untuk beli makan, misalkan cukupnya dulu, zaman dulu mungkin 10.000 bisa beli beras, beli lauk, beli teh, kopi, gitu semacam itu. Jadi dikasih segitu doang gitu. Gitu. Jadi nggak bisa lebih, gitu. Nah itu yang sering terjadi. Bahkan ibu saya adalah orang yang sering dikasih uang jajan, gitu, karena sering ngebantuin beliau kan.
Nah ini saya lupa nih, artinya ini kejadian memang belum lama juga, memang unik sih, artinya ini yang di Kuningan, keluarga kita Kuningan, itu siang hari itu jam 11 siang lah, pihak keluarga sana itu menyaksikan langsung wujudnya beliau dalam wujud manusianya, Wujud semasa hidupnya. dan bajunya dia biasa pakai baju orang-orang dulu ya, berukat gitulah. Ya. Nah itu di lemari makan dia ngambil ayam, makan begini, ambil. Makannya rakus gitu Pak? Biasa makan biasa aja. Biasa aja. Tapi tulangnya selalu dijatuhin ke bawah. Itu. Belum lama ini Mas cerita? Belum lama itu. Nah itu udah hanya mulai langsung seluruh keluarga itu mulai cerita itu ya tersebar seluruh keluarga bahwa beliau itu datang gitu. Oke. Gitu. Kok selama Mas Niko bertemu beliau nih lewat Gunung Jati, ada nggak sih pesan yang untuk keluarga nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu? Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari pengalaman saya ini ya cuman tadi nih, karena di dunia sekarang nih, zaman sekarang ya, apalagi medsos semakin berkembang, apalagi dengan perkembangan dunia YouTube juga kan, banyak konten-konten tentang dunia itu kan kanuragan kalau macam seperti yang dulu musuhnya sama pesulap anu kan gitu kan ya. Itu kan viral banget gitu kan. Akhirnya banyak orang yang terpacu untuk apa ya? Gimana ya? Oh yuk cari tentang keilmuan lah. Berkonsultasi tentang dunia ini dan itu segala macam. Akhirnya banyak orang kepengen jadi sakti. Nah, jadi kalau salah guru jelas akan salah gitu kan. Kalau salah jalan pasti salah jalan lah. Akhirnya agama segala macam itu akan terabaikan, bahkan sampai keluarga pun terabaikan hanya gara-gara ingin menempuh jalur itu. Nah itu jadi kalau yang nggak penting-penting amat nggak usah deh. Lebih baik kita sebagai orang-orang yang kalau yang masih muda berkarya deh, yang positif gitu. Jangan yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh di Indonesia ini lagi marak banget. Banyak lah gitu. Lagi yang aneh-aneh banget ya. Mungkin untuk mengakhiri program ini ada sepatah dua kata buat dialog penonton. Oke, untuk di dialog Cirebon ya, ini kan sebuah program sesi yang sangat bermanfaat karena segala informasi yang positif bisa disampaikan gitu, agar bisa diambil sisi positifnya kan. Nah cuman untuk masalah misteri tadi itu kembali lagi kepada masing-masing orang dan pastinya agama yang harus kita pegang kuat. Kalau hal itu nggak perlu kita takut segala macam, karena rasa takut hanya ada dalam pikiran kita sendiri ya gitu. Cuman yang paling bahaya ini sekalian saya berpesan boleh ya? Boleh. Karena ini kan Indonesia ini lagi marak tentang judi online slot ini. Jadi diharap untuk pemirsa di dialog Indonesia ini nggak usah main-mainan iseng-iseng tentang judi online, karena sekarang sudah makin bermutasi kan konsepnya seperti game atau apapun itu semua menjebak akan membuat kita terus-terusan penasaran sampai habis. Jadi paling pesan itu aja untuk anak-anak muda. Nggak boleh depo nggak boleh ya, nantinya ujungnya larinya ke pinjol segala macam. Itu udah siklus itu habis lah, udah siklus banget. Ya baik, terima kasih Mas Niko dari Caruban Channel. Jangan lupa di subscribe juga channelnya, namanya Caruban Channel, Caruban Misteri. Caruban Misteri. Baik, makasih yang sudah menyaksikan Misteri As dengan Mas Niko. Jangan lupa di like, share, komen, dan Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.